proyek UAS yaitu mata kuliah kalkulus 1 dengan dosen pengampu Gus Suryani MSI. Saya akan memperkenalkan kelompok saya. Yang pertama saya sendiri, Sri Gustina Fauzia. Saya Nadila Kristiana. Saya Nur Muhammad Fadila. Dan saya Faizal Triadara. Saya Dava Wisda Putra. Saya Rasul Abdul Rauf. Saya Bagus Prastia. Saya Kevin Maulana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiza Putri Zahra. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 1, yaitu menentukan turunan pertama dari fungsi y sama dengan x cos dalam kurung cos dalam kurung cos dalam kurung 2x plus 1. Sini kita menggunakan aturan rantai atau aturan diferensiasi, yaitu rumusnya y absen sama dengan d per dx dalam kurung f kali g sama dengan d per dx dalam kurung f kali g plus f dikali d per dx dalam kurung g. Lalu kita turunkan x-nya, yaitu y absen sama dengan d per dx dalam kurung x cos dalam kurung cos dalam kurung cos dalam kurung 2x plus 1 ditambah x kali d per dx dalam kurung cos dalam kurung cos dalam kurung cos dalam kurung 2x plus 1. Lalu turunan dari x adalah 1, jadi 1 cos dalam kurung cos dalam kurung cos dalam kurung 2x plus 1 ditambah x dalam kurung min sin dalam kurung cos dalam kurung cos dalam kurung 2x plus 1 dalam kurung min sin dalam kurung cos dalam kurung 2x plus 1, lalu turunkan lagi cos yang terakhir, yaitu min dalam kurung min sin dalam kurung 2x plus 1, lalu diturunkan 2x plus 1, yaitu 2. Lalu hasilnya y absen sama dengan cos dalam kurung cos dalam kurung cos dalam kurung 2x plus 1 min 2x sin dalam kurung 2x plus 1 sin dalam kurung cos dalam kurung cos dalam kurung 2x plus 1 sin dalam kurung cos dalam kurung 2x plus 1. Sekian dari saya. Perkenalkan, nama saya Bagus Indra Prastia. Di sini saya akan menjawab soal nomor 2. Untuk menentukan dy per dx dari fungsi cos x y pangkat 2 ditambah ln x per y ditambah x pangkat 2 sama dengan 0. Untuk mencari cos x y pangkat 2 ditambah ln x per y ditambah x pangkat 2 sama dengan 0. Di sini saya menggunakan kita tetapkan dulu fungsi multivariabel yang terkait dengan persamaannya, yaitu x y sama dengan cos x y pangkat 2 ditambah ln x per y ditambah x pangkat 2. Nah, untuk mencari dy per dx di sini saya menggunakan rumus derivatif parsial. Di sini saya membagi menjadi dua kubu fx dan kubu fy. Nah, pertama kita carilah parsial derivatif pertama dengan x. Yang pertama fx sama dengan d per dx buka kurung cos buka kurung y pangkat 2x tutup kurung ditambah 2 d per dx ln x per y tutup kurung ditambah d per dx x pangkat 2. Lalu kita turunkan suku-suku masing-masing tersebut. Jadi min sin y pangkat 2x x dikali y pangkat 2 ditambah 1 per x per y dikali 1 per y ditambah 2x. Lalu kita sederhanakan bentuknya menjadi min sin x y pangkat 2 dikali y pangkat 2 ditambah 1 per x ditambah 2 per x. Kemudian kita carilah partial derivatif pertama dengan y. Turun dari fy sama dengan d per dy cos x y pangkat 2 tutup kurung ditambah d per dy ln x per y ditambah d per dy x pangkat 2, yaitu min sin x y pangkat 2 dikali x dikali dy ditambah 1 per x y dikali min x
dikali 1 per Y pangkat 2 ditambah 0. Lalu kita sederhanakan bentuknya. FY sama dengan 2X pangkat 2 dikali sin XY pangkat 2 ditambah 1 per Y. Lalu kita substitusikan ke dalam rumus DY per DX sama dengan min Fx per Fy. Jadinya DY per DX sama dengan min sin XY pangkat 2 dikali Y pangkat 2 ditambah 1 per X ditambah 2X per min 2X pangkat 2XY pangkat 2 min kali sin buka kurung XY pangkat 2 tutup kurung ditambah 1 min per Y. Lalu gabungkan suku-suku menggunakan penyebut yang sama. Yang ini menjadi XY pangkat 2 dikali sin XY pangkat 2 ditambah 1, maksudnya buka kurung XY pangkat 2 tutup kurung ditambah 1 ditambah 2X pangkat 2 per X per min per 2XY pangkat 2 kali sin buka kurung XY pangkat 2 tutup kurung ditambah 1 min per Y. Lalu kita ubah 2 negatif menjadi positif yang sebelah sini dan yang ini menjadi jadi positif. Lalu sederhanakan pecahan kompleksnya menjadi DY per DX sama dengan buka kurung min XY pangkat 2 dikali sin tutup buka kurung XY pangkat 2 tutup kurung ditambah 1 ditambah 2X pangkat 2 tutup kurung Y per X kali buka kurung 2X Y pangkat 2 dikali sin buka kurung XY pangkat 2 tutup kurung ditambah 1 tutup kurung. Lalu distribusikan Y melalui kurung. Yang ini menjadi min XY pangkat 2 dikali sin buka kurung XY pangkat 2 ditambah Y ditambah 2X pangkat 2 Y per X kali buka kurung 2XY pangkat 2 dikali sin buka kurung XY pangkat 2 tutup kurung ditambah 1 tutup kurung. Sekian dari saya. Terima kasih. Saya Nabila Putristiono ingin menjelaskan jawaban nomor 3, yaitu menentukan nilai maksimum dan minimum. Kita punya fungsinya itu Y sama dengan 2X per X kuadrat tambah 4. Kita misalkan pembilangnya itu adalah U dan penyebutnya itu adalah V. U-nya di sini itu ada 2X, turunan dari 2X itu adalah 2. Dan V-nya itu adalah X kuadrat tambah 4. Turunannya itu adalah 2X. Lalu masukkan ke rumus turunan, yaitu U per V aksen sama dengan U aksen V min U V aksen per V kuadrat. Kita masukkan ke rumus yang tadi dari fungsi yang atas. Jadi Y aksen sama dengan 2 buka kurung X kuadrat tambah 4 tutup kurung min 2X kali 2X per buka kurung X kuadrat tambah 4 tutup kurung kuadrat. Lalu kita kalikan pelangi jadi 2X kuadrat tambah 8 min 2X kali 2X per buka kurung X kuadrat tambah 4 tutup kurung kuadrat. Lalu min 2X dan 2X ini kita kalikan menjadi 2X kuadrat tambah 8 min 4X kuadrat per buka kurung X kuadrat tambah 4 tutup kurung kuadrat. Lalu 2X kuadrat dikurangi dengan 4X kuadrat karena sama-sama X kuadrat. Menjadi min 2X kuadrat tambah 8 per buka kurung X kuadrat tambah 4 tutup kurung kuadrat. Lalu kita mencari titik stasionernya memakai hasil yang tadi. Kita ambil pembilangnya saja dari hasilan tadi, jadi 0 sama dengan min 2X kuadrat tambah 8. Kita pindah ruas, min 2X-nya jadi 2X kuadrat sama dengan 8. 2-nya itu kita pindahkan ruas kembali menjadi X kuadrat sama dengan 8 per 2. 8 per 2 itu sama dengan 4. Jadi kita dapatkan X kuadrat itu sama dengan 4. Jika ingin menghilangkan kuadratnya di X itu, ruas yang sebelah
kanannya kita jadikan akar. Jadi X sama dengan akar 4. Akar 4 itu adalah plus min 2. Kita substitusikan X sama dengan 2. Jadi 2X per X kuadrat tambah 4 yang fungsi yang tadi awal. X-nya itu kita ubah menjadi 2. Jadi 2 dikali 2 per 2 kuadrat tambah 4. 2 dikali 2 itu 4. 2 kuadrat tambah 4 itu 8. Jadi kita dapatkan 4 per 8. 4 sama 8 itu kita sama-sama bagi 4 menjadi hasilnya itu adalah 1 per 2. Lalu kita substitusi X sama dengan min 2. X-nya itu kita ubah menjadi min 2. Jadi 2 kali min 2 per min 2 kuadrat tambah 4. 2 dikali min 2 itu adalah min 4. Dan min 2 kuadrat tambah 4 itu adalah 8. Jadi kita dapatkan min 4 per 8. Sama kayak yang tadi atas, 4 dan 8 itu kita bagi dengan 4. Jadi 4 itu jadi 1, 8 itu jadi 2. Jadi kita dapatkan min 1 per 2. Nah, ini kita sudah mendapatkan titik maksimum lokal dan titik minimum lokalnya. Titik maksimum lokalnya itu adalah 1 per 2 dan titik minimum lokalnya itu adalah min 1 per 2. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin. Saya di sini akan menjelaskan pada soal nomor 4. Yang pertama yaitu pada soal integral tersebut yaitu misalkan U sama dengan tan X dan DU sama dengan sec pangkat 2 X dx. Karena kita telah mengubah X dan U, maka kita akan mengintegralkan terhadap U dengan rumus integral 1 per N mau tanda 1 dan pangkatnya N tambah 1, maka U pangkat 2 menjadi 1 per 3 U pangkat 3 plus C dengan nilai N yang sama dengan 2. Setelah itu kita kembalikan lagi U seperti bentuk semula, yaitu U adalah tan X, maka 1 per 3 tan pangkat 3 X tambah C. Sesudah ditemukan integralnya, maka kita substitusi batas integrasinya dengan rumus terlampir di foto. Pertama, kita substitusikan batas integrasi PI per 3 dan 0 ke fungsi yang telah diintegrasikan jadi seperti berikut. PI per 3 sama dengan 60 derajat, maka tan pangkat 3 60 derajat yaitu akar 3 pangkat 3, sedangkan tan pangkat 3 0 adalah 0. Lalu akar 3 pangkat 3 sudah laksanakan menjadi pangkat 3 X pangkat 3 X pangkat 3 sama dengan 3 kali akar 9 sama dengan 3 kali akar 9. 3 kali pangkat. Jadi hasilnya adalah 3 akar 3 sisa 1 per 3 akar 3. Di sini kita bisa cari angka 3 di bawah dengan 3 yang ada di depan akar, maka hasilnya adalah pangkat 3. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadil. Saya akan menjelaskan soal nomor 5, yaitu hitunglah integral X pangkat 2 plus 19X plus 10 per 2X pangkat 4 plus 5X pangkat 3 dx. Yang pertama, ubahlah 2X pangkat 4 plus 5X pangkat 3 menjadi persamaan, yaitu X pangkat 3 kali 2X plus 5. Lalu dari setiap penyebutnya, tulis pecahan baru menggunakan faktor tersebut sebagai penyebut baru. Pada faktor X pangkat 3 itu merupakan faktor berulang. Jadi masukkan setiap pangkat dari 1 sampai 3 sebagai penyebut dari pecahan yang terpisah.
maka pecahan baru tersebut akan menjadi A per X plus B per X pangkat 2 plus C per X pangkat 3 plus D per 2X plus 5. Lalu untuk menghitung nilai yang tidak diketahui, atur agar jumlahan pecahan sama dengan pecahan yang sebenarnya, itu menjadi X pangkat 2 plus 19X plus 10 per X pangkat 3 dikali 2X plus 5 sama dengan 2 per X plus B per X pangkat 2 plus C per X pangkat 3 plus D per 2X plus 5. Lalu kalikan kedua ruas bersamaan dengan X pangkat 3 2X plus 5 menjadi X pangkat 2 dikali X dikali 2X plus 5 dikali A plus X dikali 2X plus 5 B plus 2X plus 5 C plus DX pangkat 3. Lalu sederhanakan bentuknya menjadi 2A X pangkat 3 plus 5A X pangkat 2 plus 2B X pangkat 2 plus 5BX plus 2C plus 5C plus DX pangkat 3. Lalu gunakan sifat komutatif untuk mengurutkan suku-sukunya, yaitu menjadi 2A X pangkat 3 plus DX pangkat 3 plus 5A X pangkat 2 plus 2B X pangkat 2 plus 5BX plus 2CX plus 5C. Lalu kelompokkan sesuai dengan pangkat-pangkatnya, yaitu 2A plus D X pangkat 3 plus 5A plus 2B X pangkat 2 plus 5B plus 2C X plus 5C. Lalu dari sini kita mendapatkan nilainya, yaitu 5C sama dengan 10, 5B plus 2C sama dengan 19, 5A plus 2B sama dengan 1, 2A plus D sama dengan 0. Dari sini kita gunakan sistem persamaan linear. Lalu dari sini kita selesaikan sistem persamaan tersebut dengan substitusi. Pertama kita akan mencari nilai C-nya, yaitu 5C sama dengan 10. Ubah nilai 5 ke sebelah kanan menjadi C sama dengan 10 dibagi 5. Maka hasilnya C sama dengan 2. Lalu mencari nilai B dengan persamaan 5B plus 2C sama dengan 19. Substitusikan nilai C ke persamaan. Jadi 5B plus 2 dikali 2 sama dengan 19. Hasilnya 5B plus 4 sama dengan 19. Lalu pindahkan nilai 4 ke sebelah kanan menjadi 5B sama dengan 19 dikurang dengan 4. Lalu hasilnya akan menjadi 5B sama dengan 15. Lalu ubah nilai 5 ke sebelah kanan. Jadi B sama dengan 15 dibagi dengan 5, maka nilai B sama dengan 3. Lalu mencari nilai A dengan persamaan 5A plus 2B sama dengan 1. Substitusikan nilai B ke persamaan. Jadi 5A plus 2 dikali 3 sama dengan 1. Hasilnya menjadi 5A plus 6 sama dengan 1. Ubah nilai 6 ke sebelah kanan menjadi 5A sama dengan 1 dikurang 6. Hasilnya menjadi 5A sama dengan min 5. Lalu ubah nilai 5 ke sebelah kanan. Maka A sama dengan min 5 dibagi dengan 5, maka nilai A sama dengan min 1. Lalu nilai D. Dengan menggunakan persamaan 2A plus D sama dengan 0, substitusikan nilai A ke persamaan menjadi 2 dikali min 1 plus D sama dengan 0. Lalu hasilnya akan menjadi min 2 plus D sama dengan 0. Lalu ubah min 2 ke sebelah kanan menjadi positif, yaitu nilai D sama dengan min 2. Setelah didapat nilai A, B, C, dan D, maka substitusikan nilai tersebut ke pecahan baru.
maka hasilnya akan menjadi integral min 1 per x plus 3 per x pangkat 2 plus 2 per x pangkat 3 plus 2 per 2x plus 5 dx. Lalu dengan menggunakan sifat integral, kita ubah integralnya menjadi satuan, itu min integral 1 per x dx plus integral 3 per x pangkat 2 dx plus integral 2 per x pangkat 3 dx plus integral 2 per 2x plus 5 dx. Maka integral dari masing-masing tersebut adalah min ln mutlak x min 3 per x min 1 per x pangkat 2 plus ln mutlak 2x plus 5 plus c. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasid Abdul Rauf. Saya akan menjelaskan soal nomor 6, yaitu hitunglah integral 0 ke V mutlak tan x dx. Integral 0 ke V mutlak tan x dx, pertama-tama kita harus menghilangkan mutlak tan x-nya. Untuk menghilangkan nilai mutlak pada tan x-nya, kita menggunakan sifat mutlak, yaitu ketika x positif dan x negatif. Tan x positif terdapat di kuadran 1 dengan batas integrasi 0 ke V per 2. Tan x positif atau 0, sehingga mutlak tan x sama dengan tan x. Tan x negatif terdapat di kuadran 2 dengan batas integrasi V per 2 ke V tan x negatif atau 0, sehingga mutlak tan x sama dengan negatif tan x. Jadi integral 0 ke V mutlak tan x dx dapat dipecah menjadi dua integral, yaitu integral 0 ke V per 2 tan x dx ditambah integral V per 2 ke V negatif tan x dx. Selanjutnya kita menyelesaikan integral 0 V per 2 tan x dx dengan kita tan x nya kita integralkan menjadi min ln cos x min ln mutlak cos x 0 ke V per 2. Selanjutnya kita substitusikan 0 ke V per 2 nya terhadap cos x, yaitu min ln mutlak cos V per 2 dikurang min ln mutlak cos 0 sama dengan min ln 0 ditambah ln 1 sama dengan tak hingga. Selanjutnya kita menyelesaikan integral V per 2 ke V negatif tan x dx. Kita integralkan negatif tan x dx nya menjadi ln mutlak cos x V per 2 ke V. Lalu kita substitusikan V per 2 ke V nya terhadap cos x menjadi ln cos V dikurang ln cos V per 2 sama dengan ln min 1 dikurang ln 0 sama dengan negatif tak hingga. Jadi hasilnya adalah tidak terdefinisi karena kedua integral ini terdapat x sama dengan V per 2, yaitu tak hingga. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Gusina Fauzia. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 7, yaitu hitunglah luas daerah yang dibatasi oleh y sama dengan x kuadrat min 2 dan y mutlak x. Pertama, kita akan menggambar grafiknya terlebih dahulu. Dengan sifat mutlak, maka x lebih dari 0 itu x-nya positif dan x lebih dari 0 itu x-nya negatif. Ini adalah grafiknya. Mengapa seperti ini? Maka kita bisa melihat bahwa x di fungsi y sama dengan x kuadrat min 2 itu positif. Maka sudah dipastikan grafiknya akan terbuka ke atas. Dan ada min 2 yang artinya grafik tersebut akan memiliki nilai minimum di min 2. Untuk grafik mutlak x, karena tadi sudah saya jelaskan mengenai sifat mutlak x, maka terdapat 2, yaitu ketika y sama dengan x, ini seperti ini, dan ketika y sama dengan min x akan seperti ini. Di sini kita bisa melihat luas daerahnya, yaitu yang ini. Ini ada luas daerahnya, dan ada 2, yaitu luas daerah pertama yang di sebelah kiri, dan luas daerah kedua itu yang sebelah kanan. Lalu kita akan mencari titik potongnya, yaitu ketika x lebih dari 0 sama dengan x positif.
Nah, untuk mencari titik potongnya, itu Y1 sama dengan Y2, yaitu X kuadrat min 2 sama dengan X. X sudah dipindah ruas, jadi X kuadrat min X tambah 2 sama dengan 0. Difaktorisasikan menjadi X min 2, X plus 1 sama dengan 0. Jadinya X-nya itu 2 atau X-nya itu min 1. Karena syaratnya adalah X lebih dari 0, maka titiknya adalah X sama dengan 2. Untuk yang berikutnya, dengan syarat X lebih dari 0, yaitu ketika X-nya itu negatif. Masih sama, untuk cari titik potongnya, Y1 sama dengan Y2. Y1-nya itu X kuadrat min 2, sama dengan Y2-nya itu negatif X. Negatif X dipindah ruaskan menjadi X kuadrat plus X min 2 sama dengan 0. Lalu kita faktorisasikan jadinya X plus 2, X min 1 sama dengan 0. Jadinya X sama dengan min 2 atau X sama dengan 1. Karena syaratnya adalah X lebih kecil dari 0, maka titiknya adalah X sama dengan min 2. Berikutnya kita akan mencari luas daerah yang pertama. Nah, itu ketika di atasnya itu adalah min X. Mengapa di atas yaitu min X? Kita bisa lihat dari grafik ini. Ini kan luas daerahnya yang pertama, luas daerah pertama. Nah, di atas dari luas daerah pertama itu batasannya adalah grafik Y min X. Maka kita bisa menulis di sini min X dikurangin dengan fungsi yang ada di bawahnya. Ini nih, fungsi di bawahnya. X kuadrat min 2. Nah, untuk batas integrasinya ini, kita bisa melihat dari titiknya ini. Dia dimulai dari min 2 sampai dengan 0. Kita bisa nulis seperti ini. Setelah itu kita integralkan dengan rumus integral 1 per n tambah 1, lalu pangkatnya n tambah 1. Min X diintegralkan menjadi 1 min 1 per 2 X pangkat 2. Lalu X kuadrat ini kita integralkan menjadi 1 per 3 X pangkat 3 min 2 menjadi 2X. Mengapa ini plus? Jadi ketika min ketemu min di sini, itu jadinya plus. Lalu berikutnya kita substitusikan batas integrasinya. Ini hasilnya. Dan hasil dari luas daerah yang pertama itu 10 per 3. Lalu luas daerah yang kedua, itu sama seperti tadi caranya. Dan akan jadi seperti ini. Kita akan integralkan lagi. Perbedaannya di min ya. Karena sebelumnya luas daerah pertama itu min X. Dan yang luas daerah kedua ini X. Ini hasilnya. Kita substitusikan. Dan ini adalah hasilnya. Maka luas daerah yang kedua hasilnya adalah 10 per 3. Nah, untuk mengetahui hasil seluruhnya itu L1 ditambah L2. L1 tadi 10 per 3 dan L2 tadi 10 per 3. Kita tambahkan jadi 20 per 3. Lalu kita bisa sederhanakan bentuk tersebut menjadi 6, 2 per 3. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pada nomor 8, contoh aplikasi turunan. Carilah satu contoh aplikasi turunan atau integral dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu ada suatu perusahaan menghasilkan produk yang dapat diselesaikan dalam X jam dengan biaya per jam X 4X minus 800 plus 120 per X atau Rp100.000 agar biaya minimum produk tersebut dapat diselesaikan dalam waktu titik-titik jam. Diketahui waktu X jam. Biaya per jam sama dengan 4X minus 800 plus 120 per X. Jawab sama dengan Fx sama dengan buka kurung 4X minus 800 plus 120 per X tutup kurung X. X ini didapat dari X jam. Lalu dijumlahkan Fx sama dengan 4X kuadrat minus 800X plus 120. 4X kuadrat itu dapat dari 4X dikali dengan X, lalu 800 dikali dengan X, lalu karena 120 per X sudah ada X-nya jadi tinggal dicoret, jadi hasilnya 120. Lalu F aksen X sama dengan 0, lalu F aksen X sama dengan 8X minus 800
sama dengan 0. Lalu 8x sama dengan 800. 800 jadi positif karena pindah ruas. Lalu selanjutnya x sama dengan 800 dibagi 8 sama dengan 100 jam. Jadi agar biaya minimum, maka produk tersebut dapat diselesaikan dalam waktu 100 jam. Terima kasih. Assalamualaikum. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.